Halo, selamat pagi, semangat matematika. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Kita bahas mengenai pengertiannya dulu dari definisinya. Jadi, logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Jadi, lawannya eksponen. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai eksponen dan sekarang kita membahas mengenai logaritma. Jadi, secara umum bentuknya kita bisa dapat tulis sebagai berikut ya. A log P sama dengan N jika dan hanya jika P adalah A pangkat N. Jadi P adalah A pangkat N, dimana A-nya ini A ya, kalian lihat A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis dengan syarat A-nya itu lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 ya. Dan P disebut dengan numerus, jadi bilangan yang dicari logaritmanya, P-nya ini. Kemudian dengan syarat P-nya tuh harus lebih dari 0. Dan N adalah hasil dari logaritma. Hasil logaritma ini bisa positif, 0, ataupun juga negatif. Contohnya, contoh yang pertama, kita lihat contoh yang pertama, 2 log 8 sama dengan 3. Itu jika dan hanya jika tuh karena 8 diperoleh dari 2 pangkat 3. Setuju ya? 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8 kan? Kemudian yang nomor 2, contoh yang kedua, 5 log 625 sama dengan 4. Karena 5, nah dari sini 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625. Kalau tadi kan 2, karena dari sininya 2 ya. Sekarang yang contoh yang ketiga, 9 log 3 sama dengan 1/2. Karena 3 itu sama dengan 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah, kok bisa sama dengan 3 ya? 9 pangkat 1/2. Oke, kita ubah menjadi 9 itu jadi berapa? 3 pangkat 2 ya. Kemudian setengah. Nah, tinggal 2 kali setengah ya 1. 3 pangkat 1 hasilnya 3. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi slide berikutnya ini adalah sifat-sifat logaritma. Kita akan bahas di sini dengan beberapa contoh supaya kalian bisa memahami dengan benar sifat-sifat dari logaritma itu ya. Jadi sifat yang pertama adalah A log B kali C itu bisa diubah menjadi A log B ditambah dengan A log C. Asalkan yang ini, nah lihat dong, ini bilangan pokoknya itu sama ya. Jadi contohnya yang pertama nih, sifat yang pertama itu, misalkan saya ambil 2 log 5 kali 2, bisa kita peroleh menjadi berapa? 2 log 5 ditambah, jadi kalau di sini kali ya. Kalau di sini kali berarti dia menjadi tambah 2 log 2. Oke? Bisa dilihat, tapi syaratnya karena di sini 2, di sini juga 2. Itu sifat yang pertama. Contohnya juga bisa yang lain ya. Misalnya 3 log 5 dikali 9, berarti 3 log 5 ditambah 3 log 9. Seperti itu ya. Kita contoh ambil sifat yang kedua. Kita pakai warna hijau. Sifat yang kedua, misalnya kita ambil 2 sama ya, 2 ulangan pokoknya sama, 2 log 9/3. Oke, kita ubah menjadi dengan menggunakan sifat yang kedua jadi apa? 2 log 9 dikurangin 2 log 3. Nah, lihat ya, karena di sini bilangan pokoknya 2, di sini juga harus 2. Oke, lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu yaitu A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Misalnya 2 log 3 pangkat 7. Nah, berarti sama dengan berapa? Ya, 7 dikali 2 log 3. Jadi pangkatnya ini pindah ke depan. Oke? Kita bahas yang keempat. Sifat yang keempat itu misalkan ada misalkan ada 16 log 20 ya.
berarti ini bisa diubah menjadi log 20. Jadi 20-nya di posisi sebagai pembilangnya. Log 20 per log 16. Nah, di sini kalian bisa di bagian ini kan ada P-nya nih. Nah, P-nya ini kalian nanti menentukannya menggunakan angka ya atau bilangan. Jadi berdasarkan soal yang ada ya. Nanti ada clue-nya di contoh soal terakhir saya berikan ya. Jadi di sini bilangan yang sama, bilangan yang di sini dan yang di sini itu bilangan yang sama dengan clue dari soal yang diberikan atau dari permasalahan yang diberikan ya. Oke. Kita lanjut sifat 5, 6, 7 di slide berikutnya ya biar nggak penuh. Oke, sifat 5, 6, 7. Sifat yang kelima dulu. Sifat yang kelima, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Berarti misalnya kan di sini 2 log 3 dikali dengan 3 log 5. Nah, jadinya berapa? Ambil ujungnya karena di sini udah sama ya. Jadinya 2 log 5. Bisa ya? Contoh lagi deh yang lebih panjang. 2 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 7. Oke, jadi berapa ini? Karena udah sama, jadinya 2 log 7. Bisa ya? Oke, kita lanjut sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6. Lihat, A pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N A log B. Jadi di sini ya, ini lebih dulu ya, M per N. Oke. Misalnya 2 pangkat 3 log 5 pangkat 7. Nah, bagaimana nih? Sama dengan berapa jadinya? M per N berarti 7 per 3 dikali berapa? 2 log 5. Bisa ya menggunakan sifat tersebut? Oke, sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7, A pangkat A log B. Hasilnya adalah B. Nah, contohnya ini misalnya 2 pangkat 2 log 3. Berapa hasilnya? 3. Bisa ya? Kemudian di slide berikutnya, jadi selain ada 7 sifat utama, ada sifat tambahan, yaitu ada 5 sifat tambahan. Ini sering dipakai dan sering keluar dalam soal-soal, jadi kalian harus pahami ya. Yang pertama itu A log A sama dengan 1. Jadi apabila sama ininya, misalnya 2 log 2, berarti berapa? 2 log 2, hasilnya 1. Berapa lagi? Contohnya misalnya 10 log 10, hasilnya 1. Ya. Kemudian 3 log 3 hasilnya 1. Gitu ya untuk sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua, A log A pangkat N hasilnya N. Misalnya 2 log 2 pangkat 3 hasilnya 3. Ini bisa kalian coba dengan sifat yang tadi itu kan. Kenapa bisa 3? Karena ini kan kita ubah nih. 3 dikali pangkatnya bawa ke depan, 3 kali 2 log 2. Nah, 3 kali 2 log 2 tadi berapa? 1 ya, benar dong hasilnya ada. Jadinya 3. 3 ya. Oke, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Jadi A log B itu bisa diubah menjadi 1 per B log A. Jadi sifat yang ketiga itu adalah 2 log 3 itu sama dengan 1 per 3 log 2. Ngerti? Oke, nomor 3 yang ini. Oke, yang nomor 4. Nomor 4. Jadi yang nomor 4 ini adalah A log 1 sama dengan 0. Jadi segala yang dilogin 1 sama dengan 0 ya. Kemudian misalnya 5 log 1 berapa jadinya? 0. Karena kalau kita pakai ini definisi dari logaritma bagaimana? Ini diubah menjadi berapa?
1 sama dengan 2 pangkat 0, ya kan? 2 pangkat 0 hasilnya pasti 1. Yang ini coba. 1 sama dengan 5 pangkat 0, hasilnya pasti 1 juga kan? Ini berdasarkan definisi yang tadi, yang di slide pertama tadi ya. Kemudian di sifat yang terakhir, sifat kelima ini, saya tulis di sini ya. Sifat yang kelima, A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Kenapa? Ini menggunakan sifat utama yang tadi yang di atas. Jadi misalkan 2 pangkat 3 log 5 pangkat 3. Nah, sama dengan berapa? A log B, 2 log 5. Kenapa? Pakai tadi, berarti ini kan M, nih N, berarti 3 per 3 M per N kali 2 log 5. Jadinya 3 per 3 berapa? Ya udah 1. 3 bagi 3 1, jadinya 2 log 5. Ya, jadi kalau udah sama ini pangkatnya ini, nih 3 langsung aja jawabannya adalah 2 log 5. Nah, dari beberapa sifat ini kalian harus pahami karena inilah dasar-dasar dari logaritma dan akan digunakan dalam persamaan dan pertidaksamaan nanti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini di slide terakhir. Nah, ini menggunakan sifat yang tadi ya, yang ada clue-nya tadi. Kita lihat yang tadi sifatnya yang ini. Nah, yang ini, nilai P-nya. Bagaimana cara menentukan nilai P-nya? Clue-nya di sini. Mana yang sama? 2 log 3, 3 log 5. Jadi ini diubah bagaimana? Nah, saya bacakan soalnya. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, tentukanlah nilai dari 18 log 50. Ini pakailah sifat yang barusan tadi saya lingkari. Berarti dia menjadi log 50 per log 18. Untuk mencari di sini clue-nya, cari yang sama. Di sini kan ada 3, berarti pasti nanti menjadi 3. 3 dan 3. Nah, kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian pecah sendiri 50 kita jadikan berapa kali berapa. Ini jadi berapa kali berapa ya. Kemudian lanjut menggunakan sifat logaritma yang lain. Oke, selamat mencoba untuk soal berikut ya. Jika sudah bisa dikonsultasikan atau kita diskusikan juga di dalam pembelajaran. Terima kasih, selamat belajar.